kamu. Si ular juga cari gara-gara aja deh. Berani-beraninya dia ganggu si penunggu pohon ceri. Bakal marah nih si Jelarang. Lihat teman, tatapan Jelarang seolah nggak takut dengan keberadaan sang ular. Wets, serangan si ular hampir saja melukai wajah kamu. Sabar sob, tahan emosinya. Tuh kan, ia mencoba gigit si ular. Sudah, hentikan semua ini. Jangan berkelahi lagi ya. Hidup aku kan lebih santuy sob. Ya ampun. Yalah, saking paniknya lihat kamu begini, omongan Otan jadi ngelantur. Gaya jungkir balik begini emang udah biasa dia lakukan. Karena ia hewan arboreal, makanya ia punya kaki dan cakar yang lebih tajam untuk dapat berpegangan pada pohon. Tuh lihat, hanya dengan 2 kaki saja ia dapat bergelantung pada batang pohon. Udah kayak pemain sirkus saja sob. Dia adalah jelarang Jawa teman. Jelarang ini termasuk jenis bajing. Ia beda loh sama tupai. Meski di Indonesia dikenal dengan sebutan tupai kerawak hitam, tapi jelarang lahir dari famili Sciuridae. Sedangkan tupai asalnya dari famili Tupaiidae dan Petilocercidae. Teman-teman sadar gak sih, yang paling nyentrik dari si jelarang itu ialah ukuran badan dan ekornya. Ukuran badannya mengalahkan jenis bajing yang lain alias raksasa. Rata-rata panjang ekor jelarang mencapai 120 cm. Otan dengar-dengar katanya ekor jelarang dapat membantu keseimbangan tubuhnya loh. Nah, gimana ya soal kemampuan ekor panjang jelarang? Yuk kita cekidot. Nah, percobaan kali ini untuk buktikan kelebihan ekor kamu dalam menjaga keseimbangan sob. Media pertama yang digunakan yaitu batang bambu. Lihat teman, karena batang bambu permukaannya lebih licin dari batang pohon lain, jelarang terlihat sulit untuk jalan secara seimbang. Hati-hati sob. Duh, Otan sampai kaget, kirain kamu kepleset. Ternyata jelarang juga mampu bergelantung terbalik seperti ini. Teman, ekor jelarang Jawa memang melilit pada batang bambu, tapi kekuatan paling besar terletak pada cengkeraman kakinya. Namun dengan begitu, akhirnya Sobat Otan mampu lewati rintangan pertama. Hebat! Itu di sana ada buaya. Duh, kayaknya Otan tersesat di penangkaran buaya deh. Otan gak jadi pinjam kolamnya buat berenang kok sob. Ampun. Loh. Kenapa dia naik ke darat lagi? Kamu mau ngajar Otan ya sob? Kita damai aja ya. Wah, Otan gak salah lihat nih. Kamu buaya kan? Tapi kok gak ada moncongnya? Jangan-jangan kamu buaya KW super ya? Walah. Ya. Sekarang Otan tahu. Ini kan sobat jauh Otan. Namanya kadal caiman. Asalnya jauh dari Amerika Selatan. Wow.
Hampir aja Otan terkecoh sama tubuh kamu yang unik, Sob. Secara kamu punya badan yang mirip banget sama buaya. Waduh, kayaknya kamu turun di waktu yang kurang tepat deh. Tuh lihat, ada ular yang udah liatin kamu dari jauh, Sob. Walah, kok malah dideketin sih? Emang kalian sobat karib ya? Sob, dari gelagatnya sih, ini ularnya nggak santuy deh. Yuk, cabut aja. Nah, kan, kamu diserang sama ular. Kabur! Nggak ada kapoknya kamu ya, Sob. Mau balas dendam nih ceritanya? Jangan, Sob, keselamatanmu akan terancam. Wih, gertakan mulut kamu sukses bikin si ular takut. Tapi tampaknya Cayman gak berani menyerang ular deh. Loh, kok diam-diam malah kabur? Dari tadi dong, men. Kan Otan gak perlu deg-degan kayak tadi. Teman, keunikan lain dari kadal ini adalah makanan kesukaannya. Meski Cayman dimangsa oleh hewan-hewan besar, tapi reptil karnivora ini lebih menyukai keong. Cayman pakai lidah untuk melacak dan mencium mangsanya. Karena rahang Cayman yang kuat, ia mudah remukan cangkang keong. Kalau makan keong sawah alias tutut kayak gini sih, hal gampil banget buat kamu ya. Tuh, lahap banget lagi makannya. Keong yang diambil langsung didorong ke dalam mulut bagian belakang. Gigi dan rahangnya sukses pecahkan cangkang tutut. Yuk sekarang kita coba pakai kijing atau kerang sawah. Wow, ia masih berhasil pecahkan cangkangnya, teman. Wah, kayaknya kamu masih lapar banget ya, Sob. Tubuh boleh besar dan menakutkan, tapi Cayman adalah reptil yang pasif dan cenderung cuek. Makanya, ia cukup aman untuk dipelihara, seperti kakak Claire dan Chloe yang seneng banget main sama kamu, Sob. Tentunya Cayman lebih mudah beradaptasi. Ia mudah membaur dengan manusia. Lomba terkeren abad ini. Galak Galoman. Siapakah yang akan meraih predikat gelombang tercepat di zaman now ini? Ayo Sob, yang semangat. Saat berlari, Sobat Otan ini mengandalkan kekuatan 3 pasang kakinya. Tapi sebelum berlari, ini dia kebiasaan klasiknya. Teman-teman di rumah juga sering melakukannya kan? Rupanya, hawa panas dari mulut seperti ini akan membuat gelombang keluar dari persembunyiannya dan berlari sekencang mungkin. Kalau menurut Otan sih, dia bukan resah karena hawa panas, tapi karena nggak tahan dengan bau mulut. Ada-ada saja ya. Teman, sobat-sobat Otan ini sering dijadikan hewan peliharaan dengan tampilan menawan loh. Lihat, cantik-cantik ya teman. Tapi ini asli loh, hanya digosok agar mengkilat.
berhasil diwarnai dengan bahan kimia seperti yang dijual di dekat sekolah kalian. Nah, kelomang-kelomang cantik ini mulai menarik hati para penghobis sejak beberapa tahun terakhir. Penggemarnya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Ayo, dipele kelomangnya. Hati-hati memegangnya ya Om, Tante, Kakak, Adik. Jangan sampai ia terjatuh. Kalau cangkangnya pecah kan sayang. Di setiap daerah punya sebutan berbeda untuk sobatku ini. Ada omang-omang, keong, atau kurmang. Tapi apapun sebutannya, yang pasti habitat si kelomang ini bisa dijumpai di pantai berpasir karena dia menyukai daerah yang lembab. Cangkang yang ditempatinya bukanlah cangkangnya sendiri. Kelomang biasa menempati cangkang hewan lain. Biasanya sih milik siput laut yang sudah kosong untuk dijadikan rumahnya. Nah, selera tiap kelomang beda-beda dalam menentukan rumahnya. Ada yang suka cangkang berbentuk lancip atau bulat. Cangkang inilah yang dijadikan rumah dan dibawa kemanapun kelomang pergi. Bila ada ancaman, dia akan segera masuk ke dalam rumah dan menyembunyikan tubuhnya. Apabila cangkangnya mulai tidak nyaman, kelomang harus segera pindah ke cangkang yang baru. Sebenarnya ada banyak alasan kelomang harus pindah rumah. Mulai dari cangkang yang rusak hingga tubuh kelomang yang semakin besar atau faktor stres dan keracunan. Sebelum pindah, kelomang akan mensurvei dulu cangkang barunya. Ia akan memasukkan kakinya dalam cangkang untuk mengecek apakah tubuhnya nanti bisa muat untuk menghuni rumah baru ini. Sepertinya ini cukup. Oke sob, sekarang saatnya pindah rumah. Ia akan memasukkan bagian perutnya terlebih dulu. Ya, asik. Cangkang ini pas sekali untukmu sob. Wih, cepat banget. Keren banget rumah barumu sob. Pintar sekali kamu memilihnya. Nah, kalau si merah ini disebut kelomang stroberi. Dari namanya saja sudah jelas ya mengapa dia disebut stroberi. Sudah pasti karena ada motif tato putih di tubuhnya. Nah, si merah ini tergolong kelomang yang paling kalem dan gak agresif dibanding kelomang jenis lain. Di alam, kelomang ini dijuluki si pemulung dari pesisir pantai. Dia dan teman-temannya memakan sisa-sisa organik seperti ikan, kepiting, atau buah-buahan yang jatuh sebelum semuanya membusuk. Dengan begitu, pantai menjadi bersih dan terhindar dari bau busuk. Kalian paham kan sekarang bagaimana pentingnya keberadaan kelomang bagi ekosistem pantai? Oh iya, kalau sobat otan ini dirawat dengan baik, ia bisa berumur sampai puluhan tahun loh. Keren kan? Waduh, ini apa lagi sih? Semua lagi pada tren cat mengecat apa ya? Semua serba dicat. Tapi itu yang dicat hanya cangkang dari kelomang kosong saja kok. Phew, aman.
masih hidup ada juga ya? Otan curiga nih, pasti ada kelomang yang terancam nih. Wah, ternyata Sobat Otan ini akan dipindahkan dari rumah lama ke rumah yang baru. Masalahnya nih teman, rumah barunya itu adalah cangkang yang sudah dicat. Dan bagian terburuknya adalah cara manusia mengeluarkan kelomang dari cangkang yang lama. Kelomang dipaksa keluar dengan cara direndam air. Kemudian ditarik paksa. Tak jarang banyak dari Sobat Otan ini yang mati karena ada bagian tubuhnya yang terlepas. Manusia jahat itu memiliki cara yang lebih ekstrim. Dia menghancurkan cangkang Sobat Otan menggunakan palu. Setelah hancur, Sobat Otan ditaruh di antara tumpukan cangkang yang sudah diwarna. Mereka terpaksa menempati cangkang dicat itu untuk melindungi bagian tubuhnya yang lunak. Ya Tuhan, sungguh terlalu ulah manusia jahat itu. Nah, kalau cangkangnya kita cat, maka pori-pori tersebut akan tertutup. Maka udara di dalam cangkang akan terasa sangat panas. Itulah yang membuat Sobat Otan ini akan mati perlahan-lahan karena panas dan keracunan akibat bau zat kimia dari cat. Sobat Otan ini adalah kelomang darat, atau kita bisa juga menyebutnya umang. Kelomang darat tidak dapat hidup di dalam air, tapi membutuhkan air untuk hidup. Karena habitat aslinya ada di daerah pesisir pantai. Sobat Otan ini punya umur yang panjang loh, bisa mencapai 40 tahun. Cakep! Saat kelomang tumbuh besar, cangkangnya tidak ikut tumbuh teman. Kelomang harus pindah untuk mencari cangkang baru yang lebih besar. Teman, cangkang atau rumah kelomang merupakan salah satu bagian penting dalam hidup kelomang. Jika tidak ada rumah, maka hidup kelomang tidak akan lama. Selain mudah dimangsa predator, tubuh kelomang yang lunak dapat kapan saja terluka. Nah, sekarang Otan mau eksperimen nih. Bagaimana jika salah satu dari mereka tidak mempunyai cangkang? Apakah kelomang tersebut akan berkelahi dan berebut cangkang? Atau malah si kelomang pergi untuk mencari cangkang lain yang kosong? Tuh lihat teman, kelomang yang tidak memiliki cangkang menghampiri cangkang yang sudah berisi kelomang lain. Wah, sepertinya yang punya lebih galak ya. Jadi nggak dikasih deh. Sabar ya sob. Ternyata si kelomang tetap mencari cangkangnya teman. Tapi tetap saja, ketika di alam, siapa yang kuat, maka ia yang dapat bertahan.